Patra. Halo, dengar Gus? Sip. Udah. Record ya. Sip, record dah. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamir rohni. Adapun ini ialah fasal fi ahkamir rohni tentang hukum-hukum akad gadai. Akad gadai. Bahwa adapun akad gadai rohn lugotan secara bahasa atsubutu ialah tetap. Wasyara'an sementara menurut syara ja'lu ainin maliyatin wastiqotan ialah ja'lu ainin menjadikan benda. Ja'lu ainin ialah menjadikan benda maliyatin yang bersifat harta. Benda yang bersifat harta itu dijadikan wastiqotan kepada jaminan. Bidainin dengan hutang, ya, jaminan hutang, yustaufa yang bisa dilunasi apa hutang itu, minha diambil dari ain maliyah itu, inda ta'adzuril wafai, ketika uzur untuk melunasi. Jadi perlu diingat lagi yang kemarin itu yang pernah saya bahas itu, setiap akad itu pasti mempunyai rukun. Rukun itu ada namanya akid, ada namanya maqud alaih, ada namanya sigot. Akid, orang yang berakad itu pasti ada dua ya, pasti ada dua. Ini akadnya sendiri akad gadai, akidnya ada rohin, ada murtahin. Rohin itu adalah orang yang menggadaikan. Rohin, isim fa'ilnya rohana. Kalau orang yang menerima gadai itu namanya murtahin. Murtahin ya. Rohin itu orang yang menggadaikan. Kalau murtahin itu orang yang menerima gadai. Nah, maqud alaihnya itu namanya marhun. Barang yang digadaikan marhun, isim maf'ulnya marhunun, isim maf'ulnya. Kemudian sigotnya, sigot ada ijab, ada qabul kan gitu. Nah, definisinya rohin sendiri, setiap bab itu pasti ada definisi. Jadi kalau kalian disuruh menjelaskan kesimpulannya dari semuanya itu, yang pertama, poin pertama itu ada definisi dari akad. Ini mesti kayak gini cara menjelaskan dalam Fathul Qorib itu. Pasti ada definisi, poin pertama. Kemudian poin kedua itu ada namanya rukun. Rukun itu disebutkan seperti tadi, ada akid, ada maqud alaih, ada sigot. Nah, akid ini disebutkan lagi, ada dua kan seperti itu. Kemudian pasti ada syarat-syaratnya dari akid ini, gitu. Itu poinnya. Poin-poin dalam akad muamalah di dalam Fathul Qorib kayak gitu. Nah, yang pertama, poin pertama definisi. Definisinya itu adalah menjadikan sebuah barang, ya, menjadikan sebuah barang sebagai jaminan hutang. Sebagai jaminan hutang yang seandainya hutang itu kalau tidak bisa dibayar, itu nanti dilunasi dari barang itu. Nah, kayak gitu. Jadi ingat, kalau sudah menjelaskan akad rohn, akad gadai, itu pasti berawal dari hutang. Jadi gambarannya harus ada orang yang berhutang dulu. Misalnya saya hutang sama koyin, hutang 10.000. Kemudian karena saya tidak mampu membayar pada waktu yang sudah ditentukan, maka akan saya gadaikan korek misalnya, atau rumah. Yim, saya gadaikan ini, saya akad rohn ke kamu. Nanti kalau misalnya dalam jangka waktu yang kita sepakati, kemudian saya tidak bisa bayar hutang 10.000 itu, maka kamu bisa ngambil rumah ini. Gitu-gitu gampangannya. Tapi dalam madhab Syafi'i bukan langsung diambil barang gadaian, itu tidak boleh. Kalau dalam madhab Syafi'i, kalau dalam madhab Hanafi yang boleh langsung diambil, gitu tidak apa-apa. Kalau dalam madhab Syafi'i, ketika tidak bisa bayar nanti, itu barang yang digadaikan itu dijual. Nah, dijual. Nanti dijual misalnya dapat 100.000, ya. Kemudian 10-nya baru diambil koyim,
sebagai hutangnya saya, sisanya baru diambil saya. Itu mazhab Syafi'i. Gitu ya. Tapi itu semuanya tergantung kesepakatan, Intinya ya kawan, syarat yang ada dalam Fathul Qorib ini tidak saklek. Tidak harus syaratnya. Jadi, apapun nanti yang disebutkan dalam Fathul Qoribnya, ingat prinsipnya. Prinsipnya muamalah itu kembali ke saling ridho. Yang penting saling ridho, tidak saling merugikan, saling menguntungkan. Seperti itu. Karena mazhab Syafi'i ini hati-hati, maka syaratnya itu ketat. Sehingga biar tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Nggak ceket-ceketan kan, Yip? Oke. Kemudian wala yasihur rohnu illa bi ijabin wa qabulin, dan tidak sah rohnu apa akad gadai illa bi ijabin kecuali dengan ijab wa qabulin dan qabul. Ijab itu ya ijab ya. Ijab itu dari rohin, kalau qabul dari murtahin kan menerima. Wa syartu kullin minar rohini wal murtahini. Nah, ini syaratnya akid, orang yang berakad. Wa syartu kullin, dan adapun syaratnya tiap-tiap minar rohini dari orang yang menggadaikan barang, berarti dia orang yang punya hutang yang menggadaikan barang. Wal murtahini, dan orang yang punya piutang. Nah, piutang itu yang dihutangi. Nah, kalau utang itu yang berhutang. Kalau piutang pakai P, piutang itu orang yang menerima yang dihutangi itu, gitu ya. Wa syartu kullin minar rohini wal murtahini, adapun syarat dari tiap-tiap minar rohini dari orang yang menggadaikan, wal murtahini dan orang yang menerima gadai, ayakuna ialah harus ada apa kullun minar rohini wal murtahini mutlaqat tasarrufi, ialah mutlak tasarrufnya, tidak diembargo, tidak termasuk 7 orang nanti ya ada ya. 7 orang yang diembargo. Diembargo itu ditahan oleh syariat, dia tidak bisa tergolong orang-orang yang tidak bisa melakukan akad muamalah seperti itu. Ingat ya, kemarin akad itu ada 2. Ada namanya akad tabarru, ada namanya akad muawadhah. Nah, kalau sudah bahasanya akad muawadhah, itu pasti akidnya, syaratnya itu mutlaqut tasarruf atau ahliyatut tasarruf. Dia ahli dalam bertasarruf, ahliyatut tasarruf atau mutlaqut tasarruf. Dia itu mutlak tasarrufnya. Artinya tidak dibatasi, tidak diembargo oleh syariat seperti itu. Kalau itu akadnya tabarru, bahasanya itu ahliyatut tabarru. Nah, itu sama sebenarnya. Ahli bertabarru gitu ya. Wa dzakarul musannifu, dan telah menyebutkan al musannifu siapa musannif bitul marhuni kepada batasannya, standarnya marhun. Marhun itu barang yang digadaikan fi qouli dalam perkataannya musannif, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnu, adapun tiap-tiap sesuatu jaza yang boleh bai'u apa menjual emas, jaza rohnuhu ialah khobarnya, ialah boleh rohnu apa menggadaikan emas. Jadi syaratnya marhun, maqut alaihnya marhun itu yang penting dia bisa dijual belikan, maka boleh digadaikan. Kemudian, nah ini syaratnya akad rohen lagi. Ini harus dipahami ya. Fit duyuni, jadi rohen itu ya. Rohen itu harus fit duyuni. Di dalam hutang-hutang, yang kemarin sudah saya kasih slide apa itu, semacam tabelnya kemarin itu. Fit duyuni di dalam hutang-hutang. Idastaqarra, ini yang pertama harus duyun, harus berupa hutang. Yang kedua, idastaqarra, yakni harus apabila sudah tetap subutuha apa tetapnya hutang fidimati dalam tanggungan. Jadi memang hutang itu sudah istiqror, sudah memang tetap, sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah tidak bisa digugurkan. Nah, itu ya, sudah tidak bisa digugurkan, sudah memang ada dalam tanggungannya seseorang. Itu maksudnya idastaqarra subutuha fidimati, sudah tetap memang dalam tanggungannya seseorang, tidak bisa digugurkan. Jadi kemarin itu ya, akad itu ada 2 di satu sisi ya. Ada namanya akad ainun, ada namanya akad dimmah.
Ada akad yang tidak berupa tanggungan ain, ada akad yang berupa tanggungan dhimmah. Dhimmah itu dibagi menjadi dua lagi. Tanggungan itu ada yang berupa ain, benda, ada yang tanggungan berupa dain. Nah, dain hutang. Nah, domain ruang lingkupnya rohn itu dia akadnya harus akad dhimmah, berawal berupa tanggungan, akad yang berupa tanggungan. Kemudian tanggungannya harus dain, bukan ain. Kalau tanggungan yang berupa ain kemarin seperti gosop. Sampean ketika gosop barang, ketika minjem barang, sampean kan punya tanggungan untuk mengembalikan. Ya kan? Nah, mengembalikan itu dia konteksnya itu akadnya akad dhimmah tapi berupa ain, berupa benda, bukan dain, bukan hutang ya. Nah, kalau rohn ini sudah berupa dhimmah, akadnya akad tanggungan, tapi yang berupa tanggungan itu barangnya dia berupa dain, bukan ain. Nah, itu paham ya di sana ya, harus dipaham. Nah, kemudian contohnya yang misalnya berupa ain keluar. Jadi kalau sudah misalnya menggadaikan barang yang bukan dasar dain, tapi berdasarkan dhimmah yang berupa ain, itu tidak bisa. Ini. Wataroza dan mengecualikan al-musannifu siapa musannif biduyuni dengan kata-kata duyun tadi itu hutang, mengecualikan anil ayani dari ain. Jadi ada tanggungan yang berupa ain, kemudian digadaikan, itu nggak bisa. Falayasihu maka tidak sah rohnu apa menggadaikan barang alaiha atas ayan. Nah, itu nggak bisa. Contohnya misalnya kainin maksubatin seperti benda yang digosok, wa musta'aratin dan benda yang dipinjam, wa nafwihima dan semisal keduanya, maksub dan musta'aroh minal ayani dari benda-benda al-matmunati yang berupa tanggungan, yang ditanggung. Jadi kalau misalnya ini bukan barang yang digosok ya, yang digadaikan itu bukan barang yang digosok, tapi menggadaikan barang, menggadaikan korek misalnya atas nama barang yang gosok itu, gitu. Misalnya gini, saya gosok bajunya Koyin, ya, atau saya minjem baju Koyin, atau misalnya akad-akad yang berupa dhimmah, saya menyewa barang bajunya Koyin, gosok barangnya Koyin, minjem barangnya Koyin. Saya kan wajib mengembalikan barang tuh. Nah, wajib mengembalikan. Nah, ini berarti sudah termasuk akad dhimmah. Nah, akad dhimmah oke. Tapi dhimmahnya bukan berupa dain. Dhimmahnya berupa ain, berupa benda yang dikembalikan. Sehingga kalau saya misalnya, Yim, saya nggak bisa mengembalikan bajunya kamu yang gosok, yang minjem, yang nyewa itu saya nggak bisa. Gimana kalau misalnya 1 minggu lagi saya kembalikan, saya cari dulu, misalnya hilang, saya cari dulu, rokok ini saya gadaikan ke kamu atas nama baju yang saya gosok itu. Pertanyaannya sah atau tidak? Tidak sah. Karena saya menggadaikan rokok ini, menggadaikan barang ini atas nama ain, bukan atas nama dain. Nah, itu paham ya. Jadi harus berupa hutang. Gadai itu harus berawal dari hutang, bukan berupa tanggungan yang bukan berupa hutang. Itu paham ya. Kemudian yang kedua, wahtaroja dan mengecualikan siapa musannif bistakorroh dengan kata-kata istakorroh aniduyuni, mengecualikan ini ta'alluqnya pasti an ya, pasti ihtaroz itu an. Mengecualikan dari kata-kata istakorroh itu yakni aniduyuni berupa, itu an itu bukan diartikan dari, tapi berarti mengecualikan kepada, itu an itu bimakna lam. Dengan qayyid istakorroh tadi berarti gimana kalau duyun yang qabla istiqroriha gitu kan, mengecualikan musannif bistakorroh dengan kata-kata istakorroh anid duyuni kepada hutang-hutang qabla istiqroriha sebelum tetapnya menjadi tanggungannya duyun. Jadi dia punya hutang tapi masih bisa digagalkan. Nah, gitu. Jadi ada hutang yang masih bisa digagalkan. Itu gimana kalau misalnya Koim punya hutang sama saya,
tapi masih bisa digagalkan. Kemudian Qayyim bilang mau menggadaikan atas nama hutang itu. Nggak bisa. Nggak sah. Seperti apa contohnya? Kadaini salami. Seperti hutang di dalam akad salam. Dain akad salam itu maksudnya apa? Muslam fih. Barang pesanan. Jadi kalau saya memesan sama Qayyim, saya kan harus menyerahkan roksul mal kan. Bukan uang DP, tapi uang di muka berupa semuanya. Saya sudah mesan, sudah ngasihkan uang sama Qayyim. Qayyim punya hutang sama saya untuk ngasihkan barang itu ke saya kan. Nah, tapi akad salam kan ini bisa gagal. Kenapa? Karena bisa jadi nggak ada barang itu, bisa jadi ada. Gitu kan. Karena masih bisa jadi ada atau bisa jadi tidak ada, maka kemudian ketika misalnya Qayyim itu, Gus saya takut tidak ada, ini saya jadi jaminan dulu. Saya kasih jaminan sampean ini, nanti kalau nggak ada, ya ini ambil lah gitu ya. Kalau misalnya ada, ya jangan diambil, kembalikan lagi, kasih barangnya itu. Pertanyaannya, sah atau tidak akad gadainya? Tidak sah. Jadi hutang yang belum istiqror, yang belum tetap itu tidak bisa digadaikan atas nama hutang itu. Kemudian, wa taroza musannif istaqarra dengan kata-kata istaqarra anis samani muddatal khiyari, kepada taman di masa khiyar. Taman di masa khiyar misalnya. Kan setiap jual beli pasti ada masa khiyarnya kan. Khiyar itu adalah masa di mana sampean itu bisa menggagalkan atau tidak. Misalnya kita dalam kemarin itu kan sudah belajar khiyar. Khiyar itu misalnya khiyar syarat lah ya, katakan khiyar syarat. Saya beli sesuatu sama Qayyim, ya, beli sesuatu sama Qayyim. Kemudian, Yim, saya kasih waktu 3 hari ya, saya takut tidak cocok sama barang ini. Nanti kalau nggak cocok saya gagalkan, kalau cocok saya ambil. Ya udah Gus. Diambillah barangnya sama saya kan. Taman ini kan masih bisa jadi, bisa enggak kan. Saya masih bisa mengembalikan sama Qayyim. Ya, taman kan dari saya yang beli kan. Saya bisa mengembalikan sama Qayyim kalau gagal nanti. Saya bisa saya bisa mengembalikan ke Qayyim atau ngasih ke Qayyim, saya bisa enggak ngasih ke Qayyim. Gitu kan. Karena barangnya ini yang saya pegang dan dikasih waktu 3 hari, itu masih bisa jadi gagal, bisa jadi terus. Kan seperti itu. Sehingga taman saya kan punya utang sama Qayyim toh. Saman saya yang di dalam masa khiyar itu masih belum istiqror. Belum tetap masih, karena masih bisa jadi gugur kan seperti itu. Sehingga kalau misalnya saya menggadaikan atas nama taman itu, Yim saya takut tidak bisa bayar nanti. Padahal barangnya ini bisa jadi enggak kan, bisa jadi dibeli atau tidak. Kemudian saya bilang, saya gadaikan dah korek ini kepada Qayyim atas nama taman yang di masa khiyar 3 hari itu tadi. Pertanyaannya sah atau tidak? Tidak sah. Paham ya? Paham? Paham. Kemudian selanjutnya, wali rohini, dan ialah bagi rohin, orang yang menggadaikan barang, boleh ialah lam ya. Kalau lam itu wali rohini itu boleh maknanya. Kalau ala itu wajib. Kalau li itu boleh. Jadi kalau ada khobar muqaddam ya, kalau ada khobar muqaddam kemudian dia jar majrur dan ta'alluqnya pakai lam, itu bermakna boleh. Kalau ta'alluqnya pakai ala, huruf jarnya pakai ala, itu bermakna wajib. Misalnya alayya as-sholatu, berarti ialah wajib atasku as-sholatu, adapun sholat. Gitu cara maknanya. Tapi kalau pakai lam, li ialah boleh bagiku as-sholatu, adapun sholat. Gitu ya. Amin. Wali rohini, dan ialah bagi orang yang menggadaikan arruju, adapun menarik kembali fi dalam marhun. Boleh ditarik kembali sama orang yang menggadaikan barang itu, boleh menarik kembali barang yang digadaikan. Malam yakbidhu al-ail murtahini. Qobado yakbidu ya, qobado yakbidu qobdon.
Malam yakbithu selama masih belum menerima. Ma-nya ini ma masdariyah dzarfiyah. Ingat kayak kemarin itu saya sudah jelaskan. Ma masdariyah dzarfiyah artinya ma masdariyah itu berarti setelah emma itu nanti bisa ditakwil masdar, ini isim muawwal namanya. Saudaranya an itu isim muawwal ini. Setelahnya emma itu bisa ditakwil masdar, dan lam itu takwil masdar. Takwil masdarnya itu adamun. Adamun. Berarti ma itu dorfia, ada dorofnya. Bermakna dorof juga. Masdaria dorfia. Sudah bermakna masdar, artinya huruf masdaria, dan juga bermakna dorof. Berarti itu kalau ditakwil, malam yakbitu ail murtahinu ay muddata adami qabdil murtahini. Nah, jadi dorof. Muddata adami qabdil murtahini. Selama belum menerimanya murtahin. Gitu kalau di takwil masdar. Malam yakbitu selama tidak menerimahu kepada maun ail murtahin murtahin. Gitu ya. Fa'in qabadu al-ain al-marhunata, jika sudah menerima siapa murtahin al-aina kepada barang al-marhunata yang sudah digadaikan, menerima itu mimman dari seseorang yasihu yang memang sah ikbaduhu apa menyerahkannya eman. Qabado itu menerima, kalau akbado menerimakan, berarti kan menyerahkan. Ikbaduhu itu menyerahkannya eman. Misalnya kalau yang menggadaikan anak kecil berarti harus walinya kan, kayak gitu kan, orang-orang yang sah menyerahkan gitu kan, atau wakilnya bisa juga, atau dia sendiri yang menggadaikan bisa juga, itu sah. Pokoknya orang-orang yang mutlak tasarruf gitu tadi daya. Kalau sudah diterima, sudah dipegang sama murtahin, maka lazima rohnu, maka luzum. Rohnu apa akad gadai. Nah, luzum itu kalau sudah akad dikatakan luzum, lazima, maka sudah tidak bisa ditarik kembali. Nah, kalau sudah luzum, wamtana dan tercegah ala rohini bagi rohin, tercegah bagi rohin itu orang yang menggadaikan arruju apa menarik kembali fi dalam marhun. Kalau murtahin sendiri yang mengembalikan, ya tidak apa-apa. Namanya murtahin, ya kan? Namanya murtahin. Enggak apa-apa. Kalau rohin yang mengembali, yang narik kembali nggak boleh. Ini yang nggak boleh itu rohin. Kalau murtahin nggak apa-apa. Kembalikan. Kemudian warrohnu adapun akad gadai watuhu ialah adapun. Nah ini khobarnya khobar jumlah ismiyah. Watuhu ialah adapun peletakannya rohun itu alal amanati ialah atas amanah. Jadi kemarin saya sudah jelaskan akad itu ada dua. Ada namanya akdul amanah, ada namanya akdud domanah. Ada namanya yadul amanah, ada namanya yadud domanah. Yadul amanah itu adalah namanya dikatakan akad amanah, ya, akad amanah. Berarti kalau rusak, ini hubungannya rusak. Kalau rusak itu tidak menjadi tanggungan orang yang memegang barang itu kecuali rusaknya sebab kelalaiannya orang yang megang. Misalnya saya menitipkan akad wadiah, ya. Ini rohni ini yadul amanah juga. Akad wadiah misalnya. Akad apa namanya? Akad nyimpen barang. Nitipkan barang. Saya nitipkan barang sama Koyim misalnya kan. Saya nitipkan barang sama Koyim. Itu akadnya akad yadul amanah. Jadi Koyim itu statusnya menjaga barang itu, kemudian karena dia sudah dianggap amanah, karena akadnya amanah, maka dia Koyim itu tidak menanggung apapun kalau terjadi kerusakan kecuali kelalaian Koyim. Dibuang sama Koyim misalnya, gitu, atau ditaruh di tempat terbuka. Kalau itu emas kemudian diambil sama orang. Itu ya, itu namanya lalai. Kalau akad yadu domana, akad akdud domana, dia itu rusaknya lalai atau tidak tetap nanggung. Atau tidak tetap nanggung. Contohnya seperti apa? Akad gosok. Contohnya akad gosok. Misalnya Nafis gosok barangnya Tate.
misalnya. Nafis itu gosok barangnya tate, maka nafis ini akadnya akad domana, yaitu domana, sehingga nafis itu dia itu mau rusak barangnya sebab kelalaian atau tidak karena dia sudah gosok, dia tetap wajib mengganti. Kalau akad gadai ini namanya yadul amanah, sehingga murtahin itu tetap dianggap orang amanah, sehingga wahina idin, dan ketika sudah rohn itu dikatakan yadul amanah ay wahina id ar-rohnu wa tuhu alal amanati, itu kembalinya ke sana idin itu. Layat manuhu, maka tidak menanggung kepada barang marhun itu al-murtahinu, siapa murtahin, tidak menanggung. Jadi kalau ada bahasanya doman ya, dominayat manu itu berarti ketika rusak. Menanggung itu maksudnya ketika rusak maksudnya ya. Jadi kalau sudah ada kata-kata yatmanu, domana, domina yatmanu, itu kalau ada bahasa gitu maksudnya ketika diandaikan rusak gitu. Layat manu, maka tidak menanggung kalau rusak kepada barang marhun itu al-murtahinu, siapa murtahin, illa bita'addi, kecuali. Nah ini, kecuali kalau dia lalai fihi dalam marhun. Ambil air dulu ya. Kemudian wala yasqutu bitalafihi syai'un minad daini, dan tidak gugur bitalafi sebab rusaknya marhun syai'un, apa sedikit pun tak gugur minad daini dari hutang. Jadi kalau barangnya rusak di tangannya nafis sebagai murtahin misalnya, pertanyaan sekarang, hutangnya gugur juga sedikit, misalnya kalau mau dipersen-persenkan, hutangnya ada 100%, barangnya ada 100% misalnya, rusaknya 10%. Pertanyaannya, hutangnya itu juga ngurang 10% apa enggak? Misalnya saya nuntut, kan barangnya rusak, jadi saya bayarnya 90% karena 10%-nya rusak. Enggak gugur. Jadi tanggung jawab yang beda gitu kan. Gitu. Walau tidak, kalau seandainya mengklaim si murahin, kalau rusaknya rusak sendiri. Ya, kalau ada bahasa gelap itu berarti dirusak sendiri. Rusak sendiri sebab alam, faktor alam, kebakaran atau semisalnya lah. Kalau itlaf, atlafa yutlifu itlaf, itu berarti dirusak. Kalau talifa yatlafu, talafan, itu berarti rusak sendiri. Walau tidak, kalau seandainya mengklaim siapa murtahin, ngeklaim talafahu kepada rusaknya barang. Ini rusak barangnya, rusak sendiri ini. Walam yadkur, kemudian tapi tidak menyebutkan si murtahin sababan kepada satu sebab. Ini rusak sendiri tapi nggak disebutkan sebabnya, kebakaran atau apa gitu kan. Tidak menyebutkan sebab litalafihi kepada rusaknya marhum. Maka kalau dia seperti itu suddiko, maka dibenarkan siapa murtahin biyaminihi dengan bersumpah. Kalau suddiko itu pasti ya. Dengan sumpahnya siapa murtahin. Jadi murtahin yang dimenangkan. Berarti kalau ngeklaim kayak gini itu larinya ke hakim. Jadi kalau ada bahasa-bahasa idda'a ini berseteru. Siapa yang dimenangkan? Murtahin yang dimenangkan di depannya hakim. Jadi bilangnya si murtahin ini rusak sendiri dan tidak menyebutkan sebab. Kemudian rohin bilang ini dirusak murtahin, ini dirusak nafis. Ini saya lihat sendiri. Nggak bisa. Yang dimenangkan pertama kali itu murtahin. Kecuali memang saya sebagai rohin yang mengklaim itu dirusak nafis sebagai murtahin, itu mendatangkan bukti. Kalau mendatangkan bukti saya yang menang. Gitu. Gimana kalau menyebutkan sebab di tafsir? Fa'indakaro sababan, kalau seandainya menyebutkan siapa murtahin sababan kepada sebab dohiron yang memang jelas, kebakaran misalnya ya, sebabnya itu jelas, artinya dohir ini kan ada sebab khofi, ada sebab dohir.
sebab khofi itu gak ketahuan orang. Diculik itu sebab khofi misalnya. Diambil orang gitu misalnya. Kalau sebab rusaknya itu sebabnya dohir, disebabkan sesuatu yang dohir yang diketahuan orang, misalnya kebakaran rumah, kan masyarakat tahu kan, itu namanya sebab dohir. Nah kalau dia menyebutkan sebab kayak gitu, misalnya saya murtahid, ini rusak sendiri sebab kebakaran. Nah maka kalau seperti itu lam yukbal, maka tidak diterima siapa murtahin illa bibayinatin, kecuali ada bukti karena sebabnya dohir. Kalau sebabnya khofi gak perlu ada bukti. Gitu. Kalau sebabnya dohir karena kebakaran harus ada bukti. Datangkan orang misalnya atau apa seperti itu. Walau seandainya mengklaim al murtahinu siapa murtahin roddal marhuni kepada mengembalikan marhun, ala rohini sudah mengembalikan kepada rohin. Maka lam yukbal, maka tidak diterima siapa murtahin illa bainatin, kecuali dengan bukti. Jadi gini, murtahin itu saya sudah kembalikan barang kepada rohin. Saya sudah kembalikan barang, saya murtahin misalnya, Tati misalnya rohin. Saya sudah kembalikan barang ke kamu. Kok kamu sekarang nyuruh-nyuruh kembalikan barang sama saya? Yang Tati bilang, enggak belum. Kita bawa ke hakim misalnya. Siapa yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah Tati sebagai rohin. Nah, saya tidak dimenangkan kecuali mendatangkan saksi. Gitu. Kalau si Tati itu cukup sumpah. Gitu ya. Saya dimasakin tempe crispy sama istri saya. Ini saya makan sedikit. Terus wa idza qabatu, dan apabila sudah menerima al murtahinu siapa murtahin ba'dal haqi kepada sebagian hak. Sebagian hak itu hutangnya maksudnya ya. Murtahin itu sudah menerima haknya, berarti sebagian haknya itu hutangnya. Alladzi hak ala rohini yang wajib atas rohin. Hak yang wajib atas rohin, nah ala rohin yang wajib atas rohin apa? Ya hutang. Jadi murtahin sudah menerima 50.000 misalnya dari hutang 100.000. Maka gimana pertanyaannya, apakah boleh diambil barangnya setengah misalnya sama orang yang menggadai itu karena sudah bayar setengah. Lam yakhruj, maka masih belum keluar ailam yanfakka. Artinya masih belum terlepas sayun apa sesuatu pun sedikit pun minar rohni dari akad gadai. Masih belum bisa terlepas akad rohin itu, masih terlepas dari akad gadai. Sampai kapan? Hatta yakbido obado yakbidu. Hatta yakbido, sampai menerima siapa murtahin jami'ahu kepada seluruh hak. Ail haqi, jami kepada seluruh hak ala rohini yang wajib atas rohin. Sampai lunas utang baru bisa kembalikan barangnya, baru si rohin itu bisa terlepas dari akad gadai. Kalau masih belum bisa dikembalikan, masih belum bisa menerima haknya semuanya, masih menerima setengah atau 90% bahkan, atau 99%, 99% kurang 1%, nggak bisa terlepas gadai, sehingga barangnya murtahin boleh menahan, nggak diberikan kepada rohin. Seperti itu ya. Faslun fi ajri safihi wal muflisi wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Ini belajarnya satu fasal ya. Jadi dan gantian. Kemarin saya itu ribet. Kapan gitu bisa ngaji Fathul Qorib, jurmianya itu ribet. Jadinya ngatur waktunya sulit, sehingga biar mending enakan selang-seling aja. Sekarang Fathul Qorib, besok jurmia, besoknya lagi Fathul Qorib. Walaupun malam Jumat tetap masuk lah. Temenin saya lah kawan. Tati gak bosan kan Tati?
Enggak. Enggak ya, Bu? Tadi lihat film. Iya, lihat film bagus, Gus. Kayak film apa? Lihat film apa tadi? Anu, Jakarta 2030. Pokoknya bangkit-bangkit gitu. Ada lah. Bagus. Ah, bagus apanya sih? Paham apa? Belum selesai. Oh, belum selesai. Mau dilanjutkan gitu ya? Kali lihat film horor bareng gitu. Oh, seru. Tidak ada Ci, malam Jumat kita bakar-bakar ya. Bakar-bakar sambil lihat film horor nanti. Tapi jangan bilang-bilang sama anak-anak. Malam Jumat besok, tapi agak malaman. Agak malaman lihat filmnya. Habisnya makan. Di pantai Zuzat ya? Jangan di pantai, di rumah aja. Enak. Katanya tadi. Proyektornya ditaruh. Zuzat katanya tadi. Proyektornya ditaruh mana? Zuzat katanya tadi jangan di PHPI. Saya banyak PHP karena kondisi memaksa saya untuk PHP, beremah. Ya gitu ya. Besok di rumah, terus besok malam apa ya? Malam Rabu. Malam Kamis berarti apa malam Kamis? Malam Rabu besok jurumnya, malam Kamis Fathul Qorib lagi. Malam Jumat libur karena bakar-bakar. Malam Sabtu jurmiyah. Malam apa lagi? Malam Minggu Fathul Qorib gitu berarti ya. Tapi enggak putus-putus ya? Oh iya ada. Ruro. Ada, Gus. Sudah dikasih tahu Ruro yang kemarin teman-teman yang enggak masuk. Belum sempat masih Gus, tapi udah dicatat. Terus. Oh, iya. 1, 2, 3, 4. Jom. Satu nih kan. Anis. Kalian enggak kangen sama saya? Kan kangen sama yang baru, Gus. Katanya Anis mau ke sana. Jelas Mon Anisro jelas kangennya ke siapa itu. Ya doakan Anis semoga jadi benar-benar jadi, amin. Habis minta doa juga. Jangan mau nih. Jangan mau kalau kamu masih belum hafal, jangan mau nanti di Pinang. Suruh tunggu aja. Jangan orang lewat Anis. Ya dah ya. Selamat malam. Selamat istirahat. Ya kalau mau beraktivitas silakan. Selamat istirahat. Ini satu fasal lah besok enak. Yang penting isi koma. Daripada banyak tapi gak isi koma kan gak enak. Ya dah. Itu dengan bacaan al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi husn. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau lagi